warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untikah Nurul Hijriah SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Tinggarjaya, Korwil Camdindik Jatilawang, Kabupaten Banyumas, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dengan nomor peserta PPG 20103003005461. NIM PPG 202008466 dan nomor ujian 2021206555. Ujian kinerja saya dilaksanakan secara daring di sekolah saya SD Negeri 2 Tinggarjaya, Korwil Camdindik Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Semangat ya. Belajar hari ini semangat ya. Semangat. Aku juga sudah membagikan link daftar hadir untuk pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mengisi. Tetapi Bu Guru ingin mengecek lagi yang sudah bergabung dalam Google Meet ini ya. Nanti silakan menyalakan mikrofonnya ya. Siap anak-anak? Siap. Guru. Anin? Hadir, Bu. Arfa Miftahul Fikri? Hadir, Bu. Ayu Ina Batunisa? Mikrofonnya belum dinyalakan, yuk, ayo. Hadir ya.
Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, ayo berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Tangan diangkat, ayo berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini ya? Berdoa di dalam hati, mikrofon kalian dimatikan ya, anak. Yo. Saya Bu Guru. Ya, Imelda. Berdoa dalam hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Selesai. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semua sehat? Semua tetap semangat. Yes, yes, yes. Semangat. Hari demi semangat. Hari kita bersama semangat. Asik, pinter. Ya. Yuk, sekarang kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Sekarang kelas saya kelas 5A hebat. SD Negeri 2 Tinggi ya. Jaya. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita semua menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari kemerdekaan.
Mencuci tangan, memakan masker, mengurangi menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, sip. Terima kasih sudah bisa kalian selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, pada pagi hari ini kalian sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, dan pastinya sudah mandi karena sudah memakai seragam sekolah ya. Tadi sudah sarapan apa belum? sudah. Karena kalau sudah sarapan nanti kalian belajarnya jadi semangat ya. Kalian kemarin ya sebelumnya sudah mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran Bu Guru dengan baik, sip, semangat ya. Aktif dalam grup WA juga ya. Jadi Bu Guru mengucapkan terima kasih ya, meskipun belajar dari rumah. Dan materi sebelumnya tentang organ pernapasan manusia, kalian juga sudah belajar dengan hebat, mengikuti pembelajaran dengan baik, pinter ya. Menyiapkan alat tulis, sudah apa belum? Sudah. Nah, buku, kemudian modul, bahan ajar, materi yang sudah Bu Guru bagikan ya, dan lembar kerja. Ada 2 gambar ya, tapi Bu Guru memberikan pertanyaan yang pertama dulu. Apa pekerjaan mereka? Pasti kalian tidak asing ini. Pertanian. Pekerjaannya apa itu? Pertanian. Pinter ya. Pekerjaan orang yang ada pada gambar adalah petani. Pinter. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh orang yang ada pada gambar? Mereka itu sedang ngapain? Ya, apa yang mereka lakukan? Yo, siapa yang berani menyampaikan? Tidak bersama-sama, yo. Apa ini namanya? Memanen padi. Iya, pinter. Yo, disimak videonya dengan baik ya. Nah, coba. Jual beli. Oh, kegiatan jual beli. Pinter. Tepuk hebat untuk Ayu. Ayu hebat. Nah, sip, Bu Guru beri bintang lagi. Selanjutnya, apa tujuan mereka melakukan kegiatan itu? Untuk mendapatkan uang. Setelah kalian belajar bersama Bu Guru, kalian mampu menemukan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia. Bidang apa saja? Ada pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan perindustrian dengan tepat. Kemudian kalian nanti bisa menemukan hasil dari jenis usaha tersebut. Apa yang dihasilkan oleh para petani di sawah? Ya, tetangga kalian, orang tua kalian, beras, dan menjadi beras ya. Kemudian diolah lagi nanti menjadi nasi ya, yang kalian makan setiap hari. Selanjutnya, nah, berarti tadi petani itu apa nama jenis usahanya? Petani ya. Apa? Mengapa petani melakukan kegiatan ekonomi? Yo. Iya. Untuk mencukupi. Bagaimana jika ada orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan, tidak memiliki salah satu jenis usaha ekonomi? Apa yang akan terjadi?
Tidak memiliki uang. Iya, pintar. Yuk, Dian yang keras, Dian. Yuk. Mana Mas? Tidak bisa. Apa tadi, Dian? Tidak mempunyai uang. Tidak mempunyai uang, aman, pintar. Terus tadi jawabannya Dian itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Bu. Sip, pintar ya. Adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Ya, contohnya petani di sawah menghasilkan padi, Bu. Itu kegiatan produksi. Ya. Nah, selanjutnya kegiatan distribusi. Apa itu? Kegiatan menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. 3, kegiatan konsumsi. Apa itu? Kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi hidupnya, yaitu menggunakan barang dan jasa. Apa tujuan melakukan kegiatan ekonomi tadi apa? Memenuhi Kebutuhan sehari-hari. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sip. Nah, sekarang apa saja tadi jenis usaha ekonomi masyarakat? Coba yuk salah satu menyampaikan. Kita akan belajar tentang jenis usaha apa saja. Yuk coba. Ayo, yuk mengatakan. Kebutuhan. Dan bidangnya. Yang Nah, ini agraris pertanian. dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah mengelola suatu lahan atau tanah dengan bercocok tanam. Jadi kondisi geografislah yang mempengaruhi beragam jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama Bu Guru jelaskan lagi pertanian. Indonesia kenapa disebut negara agraris? Karena penduduk Indonesia sebagian besar itu sebagai petani. Tuh ya, tadi hasilnya apa saja? Ada padi, jagung, ada diversifikasi anak-anak apa? Meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Jadi di lahan pertanian ditanami berbagai jenis tanaman. Kan untuk meningkatkan hasil ya. Nah, sekarang yang keempat, rehabilitasi, meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara pertanian. Jadi mengganti tanaman yang sudah tidak lagi, tanamannya sudah tidak produktif diganti. Itu namanya rehabilitasi. Selanjutnya kedua, agraris juga tetapi perkebunan, ini Bu Guru jelaskan. Jadi kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras bisa dengan umur yang lebih dari 6 bulan ya. Ada tanaman musiman, ada tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, tebu, tembakau, rosella. Rosella itu bunga ya. Ya, yang sekarang itu bisa dijadikan obat juga di sini. Kemudian tanaman tahunan, ada kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, yaitu perkebunan. Selanjutnya, ketiga, peternakan, yaitu budidaya hewan untuk diambil hasilnya. Ya, contoh hasilnya apa? Ada hasil daging, telur, susu, kulit, bulu, itu hasil dari peternakan. Nah, peternakan jenisnya apa saja? Ada hewan kecil berarti kelinci, peternakan kambing, peternakan domba, peternakan biri-biri. Ya, kemudian peternakan hewan besar, ada sapi, kerbau, kuda, peternakan unggas, ayam, itik, burung, puyuh. Ya, diambil telurnya.
itu kan ya, ada yang diambil susu, sapi diambil susunya, kemudian ada yang diambil dagingnya, sapi diambil daging, diambil susu, diambil kulit, untuk dibuat apa kulit? Beduk. Nah, contohnya atau alat musik apa ya, rebana, itu juga hasil dari peternakan sapi. Selanjutnya perikanan yang keempat ya. Perikanan itu ada dua, perikanan darat dan perikanan air laut. Kalau yang di darat dibagi dua lagi, ada air tawar dan ada air payau. Air tawar berarti di mana saja, Bu? Di sungai, di danau, di rawa, di waduk atau bendungan. Kemudian perikanan di air payau itu di tambak-tambak yang ada di tepi pantai. Nah, yang kedua perikanan air laut itu penangkapan ikan di air laut ya, di laut ya, dilakukan oleh para nelayan-nelayan kita. Kemudian yang kelima adalah kehutanan. Hutan berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Banyak hewan juga di situ yang tinggal sebagai habitat. Nah, selain itu hutan bisa menjadi daerah resapan air hujan. Kalau ada air hujan, hutannya itu lebat, air akan terserap di dalam tanah. Kalau tidak lebat atau hutan itu gundul karena ditebang sembarangan oleh orang-orang, ketika ada hujan maka akan terjadi longsor, bencana ya, tidak baik. Makanya kalau kita menggunduli hutan ya secara sembarangan. Jadi tebang pohon di hutan itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Apa saja contoh hasil hutan di Indonesia? Ada kayu jati, ya, kayu, kemudian meranti, ulin, damar, rotan, itu ya Nana. Selanjutnya, pertambangan di Indonesia juga banyak sekali barang tambang. Ada 3 jenis. Yang pertama mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, ya, itu adalah mineral logam. Kemudian barang tambang mineral non logam, ada belerang, gipsum, marmer, batu gamping. Kemudian, yuk, mikrofon. Kemudian barang tambang sumber energi, ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itu hasil tambang di negara kita Indonesia. Luar biasa ya, kaya sekali Indonesia. Yuk yang masih nyalakan mikrofon. Nah ini contohnya, ini ada batu marmer, kemudian emas ya, contoh penambangan yang ada di Indonesia. Kegiatan penambangan ya, hasilnya itu ada batu marmer dan emas. Selanjutnya kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah. Ya, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bisa dilakukan oleh perorangan, individu atau kelompok. Di Indonesia banyak pabrik-pabrik ya. Industri makanan, minuman, kosmetik ya. Make up ini kosmetik, bedak, lipstik seperti itu, obat-obatan, garmen itu pakaian ya. Kemudian elektronik itu termasuk kegiatan perindustrian ya. Selanjutnya, nah ini gambarnya contoh di pabrik makanan, pembuatan makanan, kemudian garmen atau pakaian ya. Tuh. Selanjutnya kegiatan perdagangan, yaitu kegiatan jual beli, kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen ya. Rahmat. Penjelasan atau pengertian petani. Negara kita adalah negara agrofis. Berbagai jenis tanaman tumbuh hasil tanah Indonesia, antara lain padi, jagung, tanaman keras. Ya, betul. Selanjutnya yang ketiga, tepuk hebat untuk Dika dulu. Dika. Bu Guru beri
bintang ya. Ayo selanjutnya Fani. Yang ketiga kehutanan. Kehutanan penjelasan atau pengertian. Pepohonan yang tumbuh di hutan untuk membantu peresapan air ke dalam tanah. Sip, pintar. Tepuk hebat untuk Fani. Fani hebat. Bu Guru beri bintang. Rahmat, ayo. Ya, Bu. Ina, siap. Yuk, nak. Pertanian agraris, hasil jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Menanam padi menghasilkan beras, menanam sayuran, menanam buah-buahan. Pintar, sip. Tepuk hebat untuk Ina. Ina hebat. Saya Ya, Fani boleh. Sip. Yuk, Fan. Judul Petani di Desaku. Di desaku sebagian besar mata pencaharian warganya adalah bertani. Mereka menanam berbagai jenis padi antara lain mapan, IL64, Mekongga, HT, dan lain-lain. Petani itu bekerja keras untuk menanam bahan makanan untuk kita makan sehari-hari. Walaupun penghasilannya tidak tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, namun saya kan tanaman. Iya, bagus sekali ceritanya ya. Tepuk salut untuk Fani. Jempol, jempol, salut. Bu Guru beri bintang. Yuk. Rupiah. Kalau sudah habis, kakekku tinggal ke sawah mencari padi. Nanti kalau sudah mencari padi, tinggal berjualan ayam lagi. Iya, bagus ya. Tepuk hebat untuk Ina. Ina hebat. Sudah berani menyampaikan, menceritakan ya tentang jenis usaha yang dilakukan oleh kakeknya tentang perdagangan. Tapi Fani tentang pertanian. Ya, sip pertanian ya. Mereka adalah seorang petani yang sedang membajak sawah, ada yang menanam, Sehingga ia pergi ke pasar. Dia melihat ada sebutir telur terletak di atas tanah. Sip, pintar. Nih, bintang untuk Imelda. Selanjutnya paragraf yang kedua, siapa yang mau membacakan? Rama? Ya, yuk. Dengan hati-hati diambilnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah. Setelah itu Pak Petani berangkat ke pasar. Pak Tani menciptakan telur itu jadi hangat tiap hari hingga telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Pak Petani merawat burung camar mungil itu dengan penuh kasih sayang. Pintar, hebat untuk Rama. Perhatikan apakah ada kata-kata yang sulit? Tidak. Sudah jelas semua ya? Ya, cerita tentang seorang petani yang baik hati. Bu Guru punya pertanyaan ini. Yang pertama, di mana Pak Petani itu tinggal? Di sebuah desa. Pintar, di sebuah desa. Yang kedua, ya, apa yang Pak Petani belum pergi ke pasar? Melihat apa tadi? Sebuah telur. Pintar ya, kelas 5. Telur sana. Pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana petani merawat burung camar yang kecil? Dengan penuh kasih sayang. Aneh, belajar apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, untuk kegiatan di lembar kerja yang keempat ya, coba kalian buka
Ya, di situ ada teks yang berjudul Di Bawah Kaki Gunung Agung Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Dukuh. Ya, Bu Guru beri waktu 5 menit. Mengapa Ibu Nyoman membantu seminggu kerja untuk menghidupkan ekonomi keluarga? Pinter, sip. Ya, Bu Guru beri bintang untuk Fani. Terakhir nomor 6. Ayo. Rahmat, ya. Kang Nenek, kapan warga desa Duku harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari? Dikala musim kemarau tiba. Pinter, sip. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, Tadi fungsi atau penggunaan kata tanya apa untuk menanyakan benda, hal, atau sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan dan menanyakan identitas. Yang kedua siapa? Berarti untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga kapan? Interval peristiwa ya. Sip, pinter. Bintang. Terus Rahmat, ya, ayo. Okay. Mengapa kata tanya sebagai penanya asalan? Alasan. Menanyakan alasan. Pinter ya. Berani menyampaikan Rahmat, sip. Terus di mana yuk? Yang lain yang belum yuk. Gimana ada lagi? Satria. Oh, Satria dulu ya. Di mana kata tanya untuk menanyakan tempat suatu peristiwa? Pinter, sip, Satria. Di mana Desa Buyut terletak? Jawab. Di bagian barat wilayah Kecamatan Cirebon Utara. Ya, pinter. Warga Desa Buyut berprofesi menjadi petani. Desa Buyut termasuk daerah pertanian dikenal sebagai wilayah utara. Ya, pinter, sip. Ya, bagus. Kalian pelajari hari ini. Ayo, perwakilan. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya, apa saja jenis-jenisnya tadi? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Kesimpulan, kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, jenis usaha ekonomi dan kegiatan masyarakat Indonesia antara lain kegiatan bercocok tanam, mengolah lahan, pertanian agraris, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, kehutanan, dan perindustrian. Yang lain, dilanjutkan. Lan untuk pembelajaran hari ini. Anan ya. Yuk Anan. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang ataupun benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi. Jenis-jenis kata tanya antara lain. Bu Guru membagikan link soal evaluasi ya, nanti kalian sambil mengerjakan ya, Bu Guru bagikan di grup WA, nanti kita bahas ya, coba kita bahas bersama. Pertanyaan yang pertama, setiap hari Ibu berbelanja sayur ke warung milik Bu Ani. Mikrofonnya dimatikan dulu, Anan. Ya,
Berbelanja di warung milik Bu Ani, membeli minyak goreng, sayuran, dan bumbu-bumbu dapur. Contoh jenis usaha yang dilakukan Bu Ani itu adalah apa berarti anak-anak? Pinter, perdagangan. Sip. Sekarang nomor 2, perhatikan gambar. Bu Guru menyajikan gambar ya. Jenis usaha yang dilakukan oleh orang-orang itu apa? Mereka sedang ngapain itu ya? Di perkebunan. Pintar ya. Yo, nanti Bu Guru cek nih kalian pendapat nilai yang bisa tahu kurang ini ya. Ya, sekarang yang ketiga. Barang tambang mineral logam di Indonesia. Barang tambang mineral logam di Indonesia adalah termasuk sumber daya alam. Nah, berdasarkan teks ada Mas Bu Guru. Sekarang nomor 4, Bu Guru sajikan tabel. Bu Guru menyajikan tabel jenis usaha atau kegiatan ekonomi, kolomnya ya ada angka, kemudian huruf, dan ini hasilnya. Kita pasangkan, coba pasangan yang sesuai yang mana? Pertama adalah nanti kalian membaca memahami materi yang ada di buku tema halaman 25 dan sampai 28 tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu ya. Nah, kita untuk melanjutkan materi berikutnya nanti kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa yang mau memimpin berdoa? Kita, Bu. Dika, ya boleh yuk. Mikrofonnya dimatikan, nanti kita berdoa di dalam hati ya. Yuk dipimpin dulu Dika. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Tetap semangat belajar, jaga kondisi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum ditutup, yel-yel kelas 5A hebat. Luar biasa. Nah, terima kasih atas perhatian kalian, kehadiran kalian, semangat kalian yang luar biasa meskipun belajar dari rumah. Mohon maaf atas segala kesalahan ya yang mungkin tadi Bu Guru sampaikan. Tetap semangat ya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.